Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 17 Rajab 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu siang membaca kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-22 dari bab kitab Tauhid, Babu ma jaa fi himayatil Mustafa janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirk, yang artinya bab ke-22, tindakan Al-Mustafa untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju kesyirikan. Yang dimaksud dari bab ini adalah menjelaskan penjagaan Al-Mustafa. Al-Mustafa yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perihal tauhid dari segala yang mengurangi atau merusaknya dan sebagai upaya untuk menutup seluruh pintu kesyirikan. Nah, ini maksud daripada bab ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, sikap-sikapnya dan ucapan-ucapannya dalam perihal menjaga tauhid dari segala yang mengurangi tauhid dan dari segala yang merusak tauhid. Kemudian ini juga merupakan upaya agar seseorang tidak masuk ke dalam pintu kesyirikan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya halaman 345. Silahkan dibuka. Qauluhu babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirk. Bab penjagaan al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janabat tauhid, sisi tauhid, dan penutupan beliau setiap jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Penulis berkata, al-janabu huwal janib wal muradu himayatuhu sallallahu alaihi wasallam amma yuqarribu minhu atau yukhalituhu min asyirik wa asbabih. Al-janab adalah samping, dan yang dimaksud di sini adalah penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa saja yang mendekatkan pada kesyirikan atau mencampurkannya dengan kesyirikan dan sebab-sebabnya. Mencampurkannya dengan kesyirikan dan sebab-sebabnya. Qauluhu wa qaulullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang dalil-dalil. Ada sekitar 3 dalil disebutkan dalam bab ini. Yang pertama surah At-Taubah ayat 129, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan firman Allah taala, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa oleh rasul tersebut penderitaan kamu. Surah At-Taubah ayat 129. Baik. Kemudian ahibati fillah, azanillah wa iyyakum. Lalu penulis mengatakan di sini, qala Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu Allah ta'ala mumtannan 'alal mu'min bima arsala ilaihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai bentuk pemberian nikmat atas orang-orang beriman dengan pengutusan kepada mereka rasul dari jenis mereka, ai min jinsihim wa ala lughatihim, atau dari jenis mereka yaitu manusia, wa ala lughatihim, dan sesuai dengan bahasa mereka. Wa in tawallaw, maka maqala Ibrahim alaihi salam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'ats fihim rasulan min, wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka rasul dari mereka. Surat Al-Baqarah ayat 129. Faqala ta'ala qad manna Allah 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sebagaimana juga firman Allah, dan sungguh Allah telah memberikan nikmat atas orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka. Surat Ali Imran ayat 164. Faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay minkum, kama qala Ja'far ibnu Abi Talib lin Najashi wal Mughirah ibnu Syu'bah li rasuli Kisra, inna Allah ba'atha fina rasulan minna
na'rifu nasabahu wa sifatahu wa madkhalahu wa makhrajahu wa sidqahu wa amanatahu wa dzakara al-hadith. Dan juga penulis membawakan dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwa termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari diri kita, dari jenis kita, yaitu yaitu sebagaimana perkataan Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi, dan perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an kepada utusan Kisra, yang perkataannya adalah, sesungguhnya Allah telah mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul yang kami ketahui nasabnya dan sifatnya, kemudian tempat masuknya, tempat keluarnya, kemudian kejujurannya dan amanahnya, dan menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian berkata, waqala Sufyan ibn Uyainah an Ja'far ibn Muhammad an abihi fi qawlihi ta'ala laqad ja'akum rasul min anfusikum qala lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah, yang artinya telah berkata Sufyan bin Uyainah, kemudian Ja'far bin Muhammad dan bapaknya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Mereka berkata rasul tersebut tidak terkena sedikit pun dari kelahiran jahiliyah. Artinya mereka dilahirkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu azizun alaihi ma'anittum ay ya'izzu alaihi syai' alladhi ya'natu ummatahu wa yashqu 'alayha. Walihada dzakara al-hadits al-marwi an min tariqi anhu annahu qala bu'ithu bil hanifiyyati samah. Kemudian Allah berfirman, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa oleh beliau apa yang kalian rasakan. Berat terasa oleh Rasulullah SAW apa yang dirasakan oleh umatnya. Kata penulis di sini, ayya'izzu alaihi asy-syai' alladhi ya'natu ummatahu wa yashqu 'alaiha. Merasa berat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang menyulitkan umatnya. Oleh sebab itulah telah terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, aku diutus dengan ajaran yang lurus dan mudah. Wa fi sahihi inna hadzal din yusrun, dan di dalam hadis yang sahih yaitu riwayat Bukhari, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Wa syari'atuhu kulluha samhah sahlah kamilah yasirah ala man yassarah Allahu alaihi. Dan syariat Islam seluruhnya mudah, mudah, ringan dan sempurna. Ia adalah mudah atas siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Qauluhu harisun 'alaikum ay 'ala hidayatikum wa usulun naf'i ad-dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Harisun 'alaikum maksudnya adalah semangat gigih atas hidayah kalian dan sampainya manfaat duniawi bahkan ukhrawi kepada kalian. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yaqlibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman akhrajahu at-Tabarani. Wa qala ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad bayyantuhu lakum.
Yang artinya, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan kita, Rasulullah SAW telah meninggalkan kita dan tidaklah ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau menyebutkan untuk kita ilmu darinya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dan berkata lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu dari surga dan menjauhkan dari neraka kecuali aku telah jelaskan bagi kalian. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali aku telah jelaskan bagi kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan harisun alaikum, bahwa Nabi Muhammad SAW sangat gigih, ya, sehingga semuanya sudah dijelaskan terhadap umatnya. Wa qawluhu bil mu'minin raufur rahim, kama qala ta'ala waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'alal azizir rahim. Yang artinya, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat penyayang. Ini seperti surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 217. Wakhfid janahaka, dan rendahkanlah sayap-sayapmu. Liman ittaba'aka minal mu'minin, untuk siapa saja yang mengikuti engkau dari orang-orang beriman. Fa in asauka, jika engkau bermaksiat, jika mereka bermaksiat kepadamu, faqul inni bari'um mimma ta'malun, maka ucapkanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Wa tawakkal 'ala azizir rahim, dan bertawakallah kepada al-aziz ar-rahim. Wa hakadha amarahu ta'ala fi hadhihi al-ayat al-karimah wa hiya qawluhu fa in tawallaw ay amma ji'tum bihi min asy-syari'ah al-mutahharah al-kamilah syamilah faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, yaitu firman-Nya, dan jika kalian berpaling atas apa yang didatangkan kepada kalian dari syariat yang suci, yang sempurna, yang mencakup seluruh perkara, maka ucapkanlah hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, qultu faqtadat hadhihi al-awsaf allati wasafa biha Rasulullah SAW fi haqqi ummatihi an anzarahum wa hadzarahum asy-syirk alladhi huwa a'zamu adh-dhunub wa bayyana lahum dhara'i'ahu al-musilati ilayhi wa ablagh fi nahyihim anha, wa min dhalika ta'zimul qubur wal ghulu fiha was salatu 'indaha wa ilayha wa nahdu dhalik mimma yusilu ila ibadatiha kama taqaddam wa kama sayati fi ahaditsil bab. Aku berkata, sifat-sifat ini yang Rasulullah SAW mensifati dengannya pada keadaan umatnya, yaitu Rasul memberikan peringatan kepada mereka tentang kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah dosa yang paling besar, dan menjelaskan untuk mereka segala sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Dan beliau melebihkan di dalam larangan beliau terhadap kesyirikan. Termasuk daripada larangan tersebut adalah pengagungan terhadap kuburan-kuburan dan sikap terlalu berlebihan-lebihan di dalamnya, dan sholat di sisinya atau menghadap kepadanya, dan yang semisal dengannya dari apa saja yang menghantarkan kepada beribadah kepadanya.
sebagaimana sudah dijelaskan dan sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam hadis-hadis bab. Intinya ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam ayat surah At-Taubah ayat 128 tadi. Mengkonsekuensikan beliau sangat menjaga akidah tauhid umatnya, menunjukkan kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga akidah tauhid umatnya. Di saat ayat disebutkan, di dalam ayat disebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW yang dengannya pasti beliau sangat gigih dan perhatian menjaga akidah tauhid umatnya. Nah, itu maksud daripada penjelasan dalil 1 Quran surat Taubah ayat 128 tadi. Baik. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin ruwatuhu thiqat. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, dan bersalawatlah atasku, sesungguhnya salawat kalian akan sampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan perawinya terpercaya. Nah, kemudian di sini dijelaskan qauluhu la taj'alu buyutakum kubura. Nah, artinya janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ay la tu'attiluha min as-salati fiha wad-du'a'i wal-qira'ah fatakunu bimanzilatil qubur. Maksudnya adalah jangan kalian hilangkan salat-salat di dalam rumah-rumah kalian, berdoa dalam rumah-rumah kalian, membaca Al-Quran dalam rumah-rumah kalian. Maka ini kedudukannya sama dengan kuburan. Fa'amara bitaharril ibadah fil buyut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggiatkan ibadah di dalam rumah-rumah. Wa naha an taharriha indal kubur. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersikap hati-hati di dalam ibadah di sisi kuburan. Wa aqsu ma yaf'aluhu musyrikun min an-nasara man tashabbaha bihim min hadhihi al-ummah. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kaum Nasrani, dan siapa saja yang menyerupakan dirinya dengan mereka di dalam ayat ini. Baik. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan dalil-dalil tentang dilarangnya seseorang mengagungkan terlalu berlebihan kuburan orang-orang yang dianggap saleh. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, jadikanlah dari salat-salat kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Wa fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asy-syaitan yanfiru min al-bait alladhi yasma'u suratul Baqarah tuqra'u fihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
secara marfu terangkat sampai kepada Rasulullah SAW. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang tidak terdengar suara surat Al-Baqarah dan dibacakan di dalam. Nah, ini hadis-hadis disebutkan oleh penulis untuk menjelaskan bahwasanya jangan jadikan rumah-rumah kita sebagai kuburan, tapi sholatilah di rumah kita. Kemudian apa namanya, baca Quran lah, zikir pagi lah di rumah kita. Nah, jangan sampai terbalik, ya, malah di kuburan semangat, kemudian di rumah tidak pernah. Nah, jadi itu tadi dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Dan maksud daripada dalil tadi adalah Nabi Muhammad SAW melarang menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan, yakni dengan tidak mensolati di dalamnya, baik sholat wajib untuk para wanita atau sholat sunnah untuk para wanita atau laki-laki, atau dibacai Al-Quran. Beliau juga melarang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang selalu dikunjungi secara berkala, karena dikhawatirkan menjadi sarana menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu beliau memerintahkan untuk berselawat atas beliau, karena selawat tersebut akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW dimanapun orang tersebut berada. Ya, kalau orang bersalawat maka akan disampaikan salawat tersebut kepada Rasulullah SAW dimanapun orang tersebut berada. Nah, itulah makna daripada dalil tadi. Itulah makna daripada dalil tadi yang kedua, ya. Nah, apa hubungan dalil tadi dengan bab? Hubungan dalil tadi dengan bab, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga akidah tauhid umatnya. Di dalam hadis disebutkan 3 perkara untuk menjaga akidah tauhid, yaitu yang pertama, dilarang menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan, tetapi disolati rumah-rumahnya. Yang kedua adalah dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat yang selalu dikunjungi. Yang ketiga adalah beliau memerintahkan untuk bersalawat kepada beliau atau atas beliau jika memang ingin mengucapkan salam kepada kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah penjelasan dalil yang kedua, ya. Penjelasan dalil yang kedua seperti itu. Baik. Jadi kalau kita perhatikan tadi penulis menjelaskan dalil yang pertama itu lebih kepada bahwa termasuk dari nikmat Allah adalah Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu nulis membawakan sifat-sifat Rasulullah SAW saat diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, dengan sifat-sifat tersebut, akhirnya Rasulullah SAW menjaga umatnya dari perbuatan yang sangat buruk, yaitu dosa besar kesyirikan. Kemudian di dalil yang kedua, Rasulullah SAW menjaga akidah tauhid umatnya dengan cara
beliau memerintahkan dengan 3 perintah, yaitu jangan menjadikan sebagai kuburan, yang kedua jangan menjadikan kuburan beliau sebagai uh, berhala atau menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang didatangi dalam waktu yang berkala. Yang ketiga adalah jika memang ingin mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW cukup dengan bersalawat atas beliau, maka salawatnya nanti akan disampaikan kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu kita membahas tentang dalil yang ketiga, ya. Wa an Ali bin ada lanjutannya sebelum dalil yang ketiga. Kemudian di sini wa qauluhu wa la taj'alu qabri 'idan, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah jadikan kuburanku sebagai 'id. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala al-'id ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'am ala wajhi mu'tad. 'Id adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada berkumpul kembali di setiap tahun dalam keadaan yang sudah dibiasakan. Nah, ini namanya Id, ya. Aidan imma bi'auni sunnah atau imma bi'audi sanah atau bi'audi al-usbu' wisyahr wa nahwi dzalik. Baik itu per tahun, per pekan, per bulan, atau yang semisalnya. Maka jangan jadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat yang diziarahi pada waktu-waktu berkala dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Nah, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah al-'id ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu min zaman wa makan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan Id adalah yang biasa datang dan yang dimaksud dari waktu dan tempat. Ma'khuzun min al-'adah wal i'tiyad, diambil dari kata 'adah dan juga kebiasaan. Fa idza kana isman lil makan fa huwa al-makan alladhi yaqsudu fihi al-ijtima' wa intiyabuhu lil ibadati wa ghairiha. Jika dia adalah tempat sebuah nama sebuah tempat, maka berarti dia adalah tempat yang dimaksudkan berkumpul di dalamnya dan juga melaksanakan ibadah atau yang selainnya di dalamnya. Kama anna al-masjid al-harama wa Mina wa Muzdalifah wa Arafah wal masyairah ja'alaha Allah aidan lil hunafa wa mathabatah. Sebagaimana Masjidil Haram, kemudian Mina, daerah Muzdalifah, Arafah dan Masyair, tempat-tempat suci lainnya yang Allah jadikan aidan sebagai berhala, yang Allah jadikan sebagai sesuatu yang diulang-ulang bagi orang-orang yang bertauhid dan juga sebagai tempat bagi orang-orang yang bertauhid. Di Masjidil Haram didatangi setiap waktu haji, kemudian Masjidil Mina, Muzdalifah, Arafah, dan juga tempat-tempat penunaian ibadah haji lainnya didatangi ketika musim haji. Yang ketiga, musim haji. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kama ja'ala ayyam al-'id fiha 'idan. Sebagaimana ia menjadikan hari-hari Id di dalamnya ada Id, yaitu berkumpul pada waktu berkala. Wa kana lil musyrikina a'yad zamaniyah wa makaniyah. Dan orang-orang musyrik dahulu memiliki Id-Id berupa waktu dan tempat. Artinya ada waktu yang mereka berulang-ulang berkumpul di dalamnya, ada tempat yang juga mereka berulang-ulang berkumpul di dalamnya. Nah,
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'a Allahu bil-Islam abtalaha wa 'awwada al-hunafa minha Aidul Fitr wa Aidul Nahr. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala datang dengan Islam, maka Allah membatalkan semua id-id tersebut dan digantikan yang lurus darinya seperti Idul Fitri dan Idul Nahr, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamu Mina, dan juga hari-hari Mina, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kama awadahu min aidil musyrikin al-makaniyah bil Ka'bah wa Mina wa Muzdalifah wa Arafah wal Masyair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka dari hari raya orang musyrik yang berupa tempat, yaitu Ka'bah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah, serta tempat-tempat menunaikan ibadah haji lainnya. Nah, nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat untuk didatangi di dalam waktu yang berkala. Nah, qauluhu wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersalawatlah kalian atasku karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yushiru bidzalika ila anna ma yanalani minkum min as-salati wa yahsulu was-salam yahsulu ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum fala hajata lakum ila ittikhadhihi 'idan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan isyarat dengan hal itu bahwa apa yang aku dapati dari kalian, yaitu berupa salawat dan salam, terjadi baik itu kalian dekat dengan kuburanku ataupun kalian jauh dari kuburanku. Maka tidak ada hajat keperluan untuk menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai Aid, yaitu sebagai tempat yang dikunjungi terus-menerus dalam waktu yang berkala. Di dalam hadis disebutkan la taj'alu buyutakum qubura. Taqaddama kalamu Syekhul Islam fi ma'na al-hadits qablahu. Telah lewat perkata Syekhul Islam dalam makna hadis sebelum ini, yaitu jangan menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Maksudnya adalah menjadikan rumah-rumah tidak disolati, tidak dibaca Al-Quran. Ini menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Qauluhu wa an Ali bin al-Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tu an abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة. Artinya disebutkan dari Ali bin Al-Husain bahwa beliau melihat seorang lelaki datang ke sebuah lubang yang ada di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW. Lalu ia masuk ke dalamnya dan ia berdoa. Lalu Ali bin Al-Husain berkata, jangan engkau lakukan itu. Kemudian beliau berkata, maukah engkau aku beritahukan sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah jadikan kuburanku sebagai Aid, yaitu tempat yang diulangi setiap waktunya untuk didatangi. Wala buyutakum kubur, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan.
Sallu alayya, salatlah kalian. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahul fil Mukhtar, sampai kepada diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtar. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hadal hadis والذي qablah jayyidani hasan al-isnadain. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya adalah hadis yang baik, sanatnya baik. Ammal awal farawahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadis Abdullah ibn Nafi' ibn As-Sa'ir. Beliau berkata, akhbarani Ibnu Abi Dzib, telah memberitahukan kepadaku Ibnu Abi Dzib, an Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fadzakara, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau menyebutkannya. Wa ruwatuhu thiqatun masyahir, dan rawi-rawinya itu adalah terpercaya dan masyhur. Lakin Abdullah ibn Nafi' qala fihi Abu Hatim ليس بالحافظ يعرف وينكر. قال ابن معين هو ثقة. قال أبو زرعة لا بأس به. Dia kan ada dua sanad. Kita sekarang membicarakan sanad yang pertama. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya dari Abdullah bin Nafi' As-Sa'ir. Beliau berkata, telah memberitakan kepadaku Ibnu Abi Dzib dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya yang masyhur. Akan tetapi Abdullah bin Nafi', maka Abu Hatim mengatakan bukan ahli hadis. Kemudian Abdullah bin Nafi' mengetahui yang mungkar dan dia mengingkarinya. Kemudian yungkir, mengingkari untuk melakukan kesalahan. وقال ابن معين هو ثقة وقال أبو زرعة لا بأس به. Yahya bin Ma'in mengatakan dia adalah terpercaya, yaitu Abdullah bin Abdullah bin Nafi', ya. Abdullah bin Nafi', kata Abu Hatim, laisa bil hafid, bukan orang yang ahli hadis. Ya'rifu wa yunkir, dia kadang tahu hadis tetapi kadang mengingkari hadis yang sahih. Wa qala Ibnu Ma'in huwa thiqah, dan Imam Ibnu Ma'in mengatakan dia adalah terpercaya. Wa qala Abu Zur'ah la ba'sa bihi, dan Abu Zur'ah berkata tidak mengapa diambil riwayatnya itu dari Abdullah bin Nafi'. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa mislu hadha idza kana li hadithi syawahid ulima annahu mahfud wa hadha laysa lahu syawahid muta'addidah. Dan yang seperti ini, jika ada hadis seperti ini, maka memiliki syawahid, yaitu pembantu-pembantunya, riwayat-riwayat pembantunya. Ini menunjukkan bahwasanya hadisnya memang ada, dan hadis ini memiliki syahid-syahid pembantu-pembantu yang sangat banyak, sehingga hadisnya naik kepada derajat hasan. Qala al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi huwa hadithun hasan jayyidul isnad wa lahu syawahid yartaqi biha ila darajati sihhah. Imam Muhammad bin Abdul Hadi bercerita bahwa bahwa huwa hadithun hasan jayyidul isnad, dia adalah hadis yang baik dan sanadnya baik, dan ia memiliki pembantu-pembantu riwayat yang bisa menaikkannya kepada derajat sihhah, yaitu menaikkannya kepada derajat kesahihan. Ini sekarang kita membicarakan hadis yang mana sih? Hadis yang disebutkan bahwa janganlah menjadikan kuburanku sebagai
berhala, atau janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat yang didatangi secara berkala. Nah, itu hadis yang dibicarakan tadi. Ya, tapi hadisnya adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Nah, saya kira itu dulu ya. Jadi pembicaraan kita berhenti kepada dalil yang ketiga bahwa Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat seseorang datang ke kamar kuburan Rasulullah SAW yang ada lubangnya, lalu dia masuk dalamnya dan berdoa, dan dilarang oleh Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maukah aku beritahukan kepada kalian sebuah hadis yang aku mendengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Nah, hadis ini yang kita bicarakan tadi, yaitu janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai Aid. Kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai Aid, maksudnya adalah menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat yang dikunjungi secara berkala. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini ada yang melemahkannya, ada yang mensahihkannya. Maka kita katakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya, ya, karena banyak sekali pembantu-pembantunya yang menyebabkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, itu kita sampai pada pertemuan pada pembicaraan itu dia. Nah, sedangkan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Qadhi Ismail Al-Hafidh Dia Muhammad bin Abdul Salam Al-Maqdisi fil Mukhtarah. Nah, yang jelas hadis yang kedua belum kita pelajari. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang di bab yang ke-22 dari kitab Tauhid yang kita baca syarahnya, yaitu Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid ini, kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW, beliau sangat gigih untuk menjaga umatnya dari terperosok ke dalam dosa kesyirikan. Dan ini adalah tanda sayang beliau dan kelembutan beliau terhadap umatnya. Oleh sebab itulah, apabila ada seorang pendakwah yang mengajak umat Islam agar bertauhid, menjauhi kesyirikan, maka pendakwah tersebut berarti sangat penyayang terhadap umat Islam. Karena pendakwah tersebut berniat ingin menjauhkan umat Islam dari dosa yang paling besar. Dosa yang bisa menghapuskan seluruh pahala. Dosa yang bisa mengharamkan surga dan mengekalkan di dalam neraka. Maka jangan sampai kemudian orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dan memerangi kesyirikan dianggap sebagai para pengacau di tengah masyarakat, dianggap sebagai para perusak kesatuan dan persatuan masyarakat. Tidak. Akan tetapi berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada sunnah, ini adalah jalannya para nabi dan para rasul alaihi wasallam ketika mengemban tugas kenabian dan tugas kerasulan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.